Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Tri Candika Indrawan dengan NIM 030212102504 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, kelas B Indralaya, dengan dosen pengampu Bapak Giartama SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan butir Pancasila dengan pendidikan Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Yang ketiga, butir-butir Pancasila. Yang keempat, hubungan butir-butir Pancasila dengan pendidikan Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, Panca, yang berarti lima, dan Sila, yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, yang kedua adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana ilmuwan NKRI yang sedang mengkaji dan akan menguasai teks. Untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, maka diselenggarakanlah pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi yang memiliki salah satu fungsi, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Tidaklah boleh mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal. Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, maka mahasiswa dibekali dengan IPTEX yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi pegangan hidup bagi warga negara dan menjalani kehidupannya di masyarakat. Nilai-nilai tersebut akan memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bersandingkan Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersandingkan nilai-nilai Pancasila. Maka dilaksanakanlah pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang butir-butir Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 11 MPR 1978 mengenai Eka Prasetya Pancakarsa, diuraikanlah kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir yang menjadi sebuah pedoman praktis pelaksanaan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tetapi pada perkembangannya, 36 butir Pancasila tersebut diperbarui, tepatnya sejak tahun 2003 melalui TAP MPR nomor 1 MPR 2003. 36 butir pedoman ini ditambahkan sehingga menjadi 45 butir Pancasila. Penjabarannya dan isi butir adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki 7 butir. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalani ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki 10 butir. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Yang ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia memiliki 7 butir. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki 10 butir. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir adalah memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang percaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki 11 butir. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang kesebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan butir Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah menjaga toleransi dan rasa hormat antar umat beragama, yaitu salah satunya tidak mengganggu orang lain beribadah, tentu merupakan wujud salah satu Pancasila ini. Sikap yang tidak toleransi harus dimusnahkan karena bukan merupakan ciri warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada agama atau kepercayaan orang lain. Setiap orang memiliki hak dalam memeluk agama dan bebas beribadah sesuai keyakinan masing-masing yang dilindungi oleh negara. Lalu yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Penerapan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hal itu untuk menghormati setiap perbedaan di masyarakat. Jangan saling mencela atau menghina orang lain hanya karena berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang keempat, tidak melakukan sikap diskriminasi kepada teman atau orang lain. Jangan pernah melakukan diskriminasi, jangan melakukan bullying hanya karena perbedaan atau latar belakang seseorang. Dan yang terakhir adalah cinta tanah air. Sila ini diimplementasikan dalam bentuk mencintai tanah air supaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.